apapun larangan selalu dia pikul dan dia bawa. Makanya utusan ini Allah kirim kepada para mukallaf. Untuk apa? Lihidayatihim, untuk menunjuki mereka, wabayani syara'iddin, dan menjelaskan syariat-syariat agama. Dijelaskan yang secara global, yang secara terperinci, semuanya dijelaskan dalam agama. Bidalailil qat'iyah, dengan dalil-dalil yang otentik, wa wadihatil barahin, dan bukti-bukti yang nyata. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji Allah atas keseluruhan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, nikmat begitu banyak, tapi para ulama menyatakan a'zamun ni'amid dunyawiyah al-iman. Ulama menyatakan nikmat yang paling besar di alam dunia ini adalah iman. Iman. Dengan iman gak mengukur kesehatan, dengan iman gak mengukur harta. Dengan adanya iman, orang yang sakit masih bisa ngerjakan sholat. Tapi tanpa iman, orang yang sehat, jangankan dia mau ngerjain sholat, ngerjain kebaikan aja susah. Iman. Jadi semua takaran nikmat yang paling besar di alam dunia ini adalah keimanan. Wa a'zamun ni'amin ukhrawiyah musyahadatullahi fil jinan. Sedangkan nikmat yang paling tinggi, paling besar di akhirat, yaitu kita bisa memandang wajhullah, bisa menyaksikan zat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan itu semua. Ya. Karena ru'yatullah haq, melihat Allah di alam akhirat itu hak, itu suatu hal yang benar dan wajib kita percayai. Nah, adapun ru'yatullah fid dunya itu dinyatakan kalau yaqzatan, terjaga dalam keadaan terang-terangan, maka tidak akan mungkin siapapun manusia melainkan atau siapapun makhluk melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ru'yatullah terang-terangan ya di alam dunia. Sehingga malam Lailatul Mi'raj buat Rasulullah itu lebih utama ketimbang malam apapun yang ada di alam dunia, sekalipun malam Lailatul Qadar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau bisa memandang wajhullah. Tapi buat umatnya malam yang paling utama malam apa ya? Malam Lailatul Qadar. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan malam Lailatul Jumat. Ini dibuat malam Lailatul Jumat, malam angker, malam takut, orang ini roh dan aduh. Itu malam afdolnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan lebih utama ketimbang malam Lailatul Qadar. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku meminta kepada Allah dari penambahan fadlullah, keutamaannya. Minta kepada Allah dari keutamaan Allah dan rasa atau sifat dermawannya Allah. Jadi kita meminta keutamaan Allah, bukan keutamaan manusia. Enggak. Mintanya keutamaan Allah agar diberikan tambahan nikmat dari semata-mata keutamaan dan sifat kepemurahan Allah. Maka ada suatu cerita, ada dua orang minta-minta buta, datang ke seorang perempuan bernama Ummu Ja'far. Ini yang satu, yang buta pertama, dia pengen ngambil hati. Dia ngomong, Allahumma a'tini min fadli Ummi Ja'far. Ya Allah, berikan rezeki dengan keberkahan, keutamaannya, kedermawanannya Ummu Ja'far. Yang buta satu lagi minta, Allahumma a'tini min fadlik,
Ya Allah, berikanlah rezeki semata-mata dari keutamaanmu. Ummu Ja'far melihat begitu, dibedain pemberiannya. Yang minta kepada dia, dia berikan ayam dan 2 roti. Tapi ayam dan 2 roti itu ayam dimasukin 10 dirham, dimasukin uang 10 dirham. Ini yang minta keutamaan Allah cuma dikasih 2 dirham. Tuh lihat ya. Ketika itu ini yang meminta kepada Ummu Ja'far dapatnya roti, 2 roti dan 1 ayam, ngelihat ya dia dapat uang, ini cuma dapat makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jual. Ente kasih deh 2 dirham ente, ini roti dan ayam ane kasih ente. Padahal di dalam ayam itu ada berapa? 10 dirham. Dan itu terjadi terus. Dan di ujungnya apa? Yang minta keutamaan Ummu Ja'far itu, dia datang sekarang jadi tukang minta-minta terus. Yang satu lagi udah nggak ada. Kata Ummu Ja'far, masih aja ente minta-minta. Apa kurang cukup ane kasih? Maka diberitahukan, ya gimana nggak cukup? Ummu Ja'far ngasih ane cuman ayam sama 2 roti. Dari situ ya ane jual terus kepada teman ane yang dapat 2 dirham. Padahal di dalam roti, di dalam ayam ada 10. Maka disitulah Abu Ja'far menyatakan, inilah orang yang mengharapkan makhluk, maka Allah hinakan dia selama-lamanya. Tapi ketika dia mengharapkan Allah, Allah berikan kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Tuh lihat. Jadi mintanya kepada ya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, al-wahid, yang esa dari zat, yang esa dari pekerjaannya, yang esa dari sifat-sifatnya, tidak menyerupai apapun makhluk dari 3 hal tersebut. Al-Qahar artinya yang bisa menghinakan para pemimpin yang mereka berbuat kezaliman dengan mudah, dengan gampang. Dengan sifat Allah Al-Qahar ini bisa menghancurkan siapapun mereka yang berbuat kezaliman di alam dunia. Itu dia. Ketika dia berbuat zalim, pasti akan ada imbasnya, bakal dapat dari apa yang sifat Allah yang memiliki sifat qahar itu, ya. Jababirah siapapun, pemimpin siapapun akan jatuh, akan tunduk. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai sifat kezaliman. Al-Karimul Ghaffar, Karim. Apa arti Karim? Para ulama mendefinisikan idza usiya afa. Idza usiya afa, betul. Jikalau makhluk berbuat maksiat, Allah buka pintu maaf kepadanya. Idza wa'ada wafa. Jika dia berjanji, pasti akan menepati. Idza a'ta, ketika Allah berikan, zada ala muntahar raja, Allah akan menambahkan dari apa yang kita harapkan. Kita harapin segini, Allah berikan lebih. Wala yubali liman a'ta wa kam a'ta. Allah nggak pedulikan kepada siapa yang Allah berikan. Allah berikan kepada muslim, Allah berikan kepada kafir dan sebagainya. Itu sifat karim. Sifat karim, pemurah yang tidak ada batasannya. Al-Ghaffar, ya, yang sangat memberikan ampunan. Makanya para ulama memberi kita resep. Siapa orang yang setiap hari baca 70 kali dari ucapan astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana, siapa yang biasakan itu, maka Allah akan perbanyakkan harta dan anaknya. Anaknya jadi banyak.
Yang asal cuma satu bisa selusin, ya, asalnya satu bisa selusin. Nggak tahu tuh satu biang apa dua biang, nggak tahu kita. Rezekinya melimpah ruah dan Allah berkahi rezekinya. Astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hukmu tajhizil mayyit. Hukum apa? Mempersiapkan dari hal-hal perkara si mayit, berupa mandi, berupa kafanin, berupa sholatin, berupa kuburin. Itu adalah fardu kifayatin. Hukum buat orang Islam fardu kifayah. Jadi setiap satu orang memiliki kewajiban untuk memikirkan saudaranya yang meninggal. Kalau satu orang melaksanakan, semuanya bakal gugur. Satu. Itu dia. Ala man alima bihi minal muslimin al-mukallafin. Bagi orang yang mengetahui bahwa adanya yang meninggal dari saudaranya sesama kaum muslim. Fala yakfi fi'lul malaikati, maka nggak cukup pekerjaan malaikat. Ya, misal malaikat memandikan si mayit, nggak cukup. Awin nisa, atau wanita memandikan mayit. Kalau memang di situ ada laki, ya nggak cukup. Maksudnya nggak cukup, tetap kewajiban buat si laki yang mandiin sesama aja jenis. Itu dia. Awis sobi, anak kecil nggak cukup. Kalau di situ orang yang dewasa bisa mandikan. Illa in ta'ayyana alaih, melainkan memang menentukan. Udah nggak ada yang mandiin. Seperti kemarin kejadian ya, ada berita suami mandiin istri, bukan mahram, nggak boleh sebenarnya itu. Tapi nggak ada yang mandiin, ya udah mandiin. Asal jangan nyentuh pakai sapu tangan ya. Iya. Dengan ditutup mata. Karena ta'ayyan buat dia, padahal nggak boleh itu. Suaminya mandiin istrinya. Dan juga sebaliknya. Wa yakfi ghuslul jin inda romli. Tapi ada sebagian ulama menyatakan kalau jin itu memandikan manusia, maka dibolehkan. Karena jin pun juga bisa berjasad, ya, berjasad, bermakhluk seperti manusia Allah berikan. Bahkan dalam pernikahan pun ada perselisihan, nikah sama jin gimana itu? Seperti Ratu Balqis, yang mana ibunya disebut dari kalangan bangsa jinnia. Dhabitul mayit alladhi yajibu tajhizuhu kullu muslimin ghairi syahid wa ghairi siqti. Setiap orang Islam yang bukan syahid. Kalau syahid nggak boleh dimandiin, nggak boleh. Nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin. Lalu apa?